Shalom, horas madihamuna, amanami, inanami, paduan suara kantate domini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah PA bulanan kita hari ini, Sabtu 14 Mei 2022. Kita mulai ibadah ini, Jumolo Hitamaredde Sian Bukuede 127 ayat sada. Lam gogo, lam gogo, lam gogo mardalan ho, Sion tu benua ginjang nang satokin unang so palitombain marsinondang dinatiuri mardalan ho, lam gogo, lam gogo. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk renungan PA kita hari ini, Sabtu 14 Mei 2022, ditetapkan dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Saya akan bacakan demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba, pangukapun 10 sada ayat 15. Dungi dipalu suru-suruan napa pituhon ma sarunena, jadi masama suara nagugu di benua gijang, akka dipadok, nunga sahat dituhatai, dohot tu Kristus nai, harajaon ni hasyanganon, bakit raja maibana, rodi saliling-lilingna. Sahat disima hatani tuhatta. Saudaraku, amang inang yang mengikuti PA hari ini, apa yang saya bacakan dari Wahyu pasal 11 ini adalah peristiwa zaman akhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tuhan menyingkapkan misteri rahasia surga, seperti apa kejadiannya kalau akhir zaman, kalau semuanya nanti akan berlalu, kalau Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali seperti apa. Di dalam kitab Wahyu dituliskan ada 7 malaikat untuk meniup sangkakala, dan malaikat pertama sampai ke-6 meniup sangkakalanya, akan terjadi penghukuman di mana-mana. Itu yang dituliskan di dalam kitab Wahyu kita. Lalu malaikat ke-7 meniup sangkakalanya, itulah ayat PA kita. Apa yang terjadi? Terdengar suara nyaring di sorga, dan Tuhan menampakkan pemandangan sorga kepada Rasul Yohanes. Di sanalah, saat itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus yang pertama telah datang. Dia datang sebagai bayi. Dia membuat dirinya lemah. Dia membuat dirinya menjadi korban. Dia datang menyelamatkan. Dia datang mengampuni dosa. Dia mau mati untuk manusia. Itu kedatangannya yang pertama, sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lalu kedatangan yang kedua nantinya, bukan lagi sebagai bayi yang lemah tak berdaya, tapi dia datang sebagai penguasa, sebagai yang maha dahsyat, sebagai Tuhan yang memiliki segala-galanya,
Dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Damang Dainang dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, peristiwa ini akan terjadi. Apa yang dilihat oleh Yohanes ini akan kenyataan. Pesannya sangat jelas. Ternyata waktu yang ada bukanlah seperti lingkaran atau berputar-putar dan kembali ke titik nol. Tidak. Tapi waktu adalah linear, bergerak menuju sebuah titik akhir, zaman akhir. Kehidupan kita akan tiba pada satu titik akhir. Itulah penggambaran dari kitab Wahyu ini. Jadi tidak berputar-putar seperti lingkaran kembali itu saja. Tetapi waktu ini, kehidupan ini akan bergerak menuju satu titik, itu yang kita sebut akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau parusia, dan itu akan terjadi nantinya. Dan seperti apa Tuhan menyingkapkan rahasia itu kepada Rasul Yohanes, nampak pemandangan sorga, di sana ada suara nyaring. Saya akan bacakan kembali seperti apa dituliskan ketika malaikat ketujuh membunyikan sangkakalanya, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Itulah yang akan terjadi. Dia yang akan datang, Yesus Kristus yang datang kedua kalinya, akan memerintah, akan menghakimi. Dia datang bukan lagi mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Dia datang bukan lagi untuk mengampuni, tapi dia datang akan menghakimi. Mereka yang percaya dan tetap setia akan diberi tempat dan ikut di dalam pemerintahannya yang tak terbatas, kerajaan selama-lamanya. Mereka yang selama ini tidak percaya kepadanya akan mendapat tempat lain, yaitu kebinasaan selama-lamanya. Peristiwa akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah sebuah tujuan hidup orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Hamuna, Amanami, Nanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, pesannya kepada kita dari kitab Wahyu ini adalah supaya di saat kita mulai bimbang, di saat kita ragu kapan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, karena sepertinya semuanya biasa-biasa saja, semuanya berputar itu saja. Senin, Selasa, Rabu, kembali lagi Senin. Januari, Februari, Desember, kembali lagi Januari. Sepertinya itu saja. Sepertinya berputar-putar saja. Sepertinya sebuah lingkaran saja. Itu perasaan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan ternyata waktu dan kehidupan tidak berputar-putar, tidak seperti roda, tidak seperti lingkaran, tetapi adalah bergerak kepada sebuah titik akhir. Ada akhir dari semuanya. Dan disitulah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, ketika kita mulai bimbang, peganglah dan imanilah firman Tuhan ini, supaya tetap teguh di dalam setiap situasi, supaya tetap setia kepada firman-Nya dan tekun dalam doa. Itulah cara kita untuk menanti, menunggu, dan menyongsong
kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, parusia, akhir zaman yang pasti akan terjadi, yang peristiwanya sudah disingkapkan oleh Allah kepada Rasul Yohanes. Di saat Rasul Yohanes juga ragu seperti apa akhir kehidupan, maka Allah menyingkapkan rahasia itu, memberikan pemandangan sorga tentang akhir zaman. Ternyata ketika nantinya malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, kita akan diperintah, dipimpin oleh Yesus Kristus dalam kerajaannya selama-lamanya. Dan dia akan menghakimi setiap orang sesuai dengan iman percayanya, sesuai dengan perbuatannya. Tetaplah dalam doa, bertekunlah dalam kerja, dan setialah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah cara kita menanti, menunggu, dan menyongsong parusia akhir zaman, kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami, supaya tetap berpegang kepadamu, supaya tetap setia kepada firman-Mu dalam setiap situasi. Iya, banyak di antara orang-orang yang percaya kepadamu, banyak di antara pengikut-pengikut-Mu, murid-murid-Mu, yang goyah dan ragu ketika menghadapi gejolak hidup dan melihat ketidakpastian kapan Tuhan kami Yesus Kristus datang kedua kali. Keraguan, kebimbangan membuat kami kadang-kadang kurang teguh beriman. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau pasti akan datang. Parusia itu akan terjadi. Akhir zaman itu memang ada. Kuatkan kami untuk tetap beriman teguh, untuk tetap berpegang pada firman-Mu, menanti dan menyongsong kedatangan-Mu kedua kali, untuk memerintah kerajaan yang Tuhan telah sediakan, yaitu kerajaan kekal selama-lamanya. Apa yang ada yang kami lihat pasti semuanya berlalu, tetapi yang akan datang adalah kekal. Itulah kerajaan-Mu yang dipimpin oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa buat seluruh paduan suara Cantate Domini. Biar Tuhan yang pimpin mereka dimanapun saat ini berada. Mereka yang mungkin sakit, Tuhan yang sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang berduka atau mengalami berbagai-bagai kesulitan, firman-Mu menguatkan mereka. Supaya dalam berbagai situasi kami tetap beriman, kami tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kumpulkan persembahan kita, Huhuma Taidehon Bukwede nomor 232 ayat 1. Sian sude parulian marga sadahu botohu tiup kata Yesus Tuhanku hartana arga nama ngatasi sudena takut Tuhanmu tiup hatana sai pangesahon mabagagagana Rapita madok tangiang ali amanami na di Banua Gijang sai pinurbadia maguarmu sai romahara jaonmu sai saut malomoni roham di Banua Tongaon soon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siabari sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami unak kami tugihon tu pangucunan palua mahami sian pangago
ai horna punah harajaun dohot tagugun rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus holong ni rohani di bata mata dohot parsauran itu di parbadiama mangaramoti hamu saluhutna. Amen. Horasma di hitaon. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.